Yang saya hormati Pak Slamet sebagai Dekan di Fakultas Hukum Untak Surabaya, ada Bu Endang, Bu Yovita, struktural di Fakultas Hukum, ada senior Prof. Made dan Pak Dipo, peneliti kita Pak Tommy dan Pak Ferry, adik-adik yang juga meneliti, ada tim TU, tentu yang kita sayangi begitu ya, karena ini adalah kali pertama Wayang Potehi ada di Untak Surabaya. Bapak, terima kasih sudah rawuh ke sini mengenalkan budaya ke adik-adik. Yang saya hormati juga ada Pendeta Simon, Bapak rawuh untuk melihat kegiatan ini. Pak Simon. Dan anak-anak yang saya banggakan, di kesempatan sore hari ini adalah kesempatan yang jarang untuk adik-adik semua, karena biasanya adik-adik akan mempelajari ilmu hukum as a context. Adik-adik akan mempelajari teks dan mempelajari konteks pada beberapa mata kuliah saja, hukum dan masyarakat, gitu ya Bu ya, kriminologi dan lain-lain. Tapi pada sore hari ini saya kira kita bisa berdinamika bagaimana teori-teori ilmu hukum itu ketika dibawa di dalam suatu cerita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Bagi saya ini menjadi penting, wayang sebagai kebudayaan. Saya kira ini adalah akulturasi gitu ya, dari entah itu budaya Jawa maupun budaya Tionghoa. Bagi saya ini adalah sebuah hasil karya dan sebuah media untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya tentang bagaimana kebudayaan ini terus eksis, tetapi ada pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari wayang ini. Saya senang sekali adik-adik juga berminat begitu ya untuk menyaksikan ini, dan saya sangat berharap ini adalah yang pertama kali sehingga besok kita bisa menyelenggarakan lagi baik itu wayang potehi maupun kebudayaan dan aktivitas lainnya yang membuat kita jauh lebih bisa hidup dengan keragaman. Hadirnya wayang potehi ini menjadi satu pembelajaran bagi kita untuk kita saling berdekatan meskipun kita berbeda budaya. Ya, Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan ini adalah bagian dari kesejarahan hidup kita. Karena kita adalah negara yang multikultur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih adik-adik yang ada di atas. Halo fans yang ada di atas, boleh turun? Adik-adik yang ada di atas, fans yang ada di atas, boleh turun untuk menyaksikan ini di sini. Oke? Saya tunggu di bawah ya. Kelasnya Pak Dekan absennya di bawah tadi katanya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pekikkan salam kebangsaan kita dan Untak ya. Merdeka! Untak! Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu. Mungkin sebelumnya nanti teman-teman bisa merapat ya, nggak sampai melewati garis putih karena nanti ada liputan. Oke, untuk acara selanjutnya kepada Bapak Tommy, mungkin bisa sharing-sharing sedikit terkait pewayangan potehi. Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa, juga ada Pak Dipo, Bu Yovita, Bu Endang, Prof. Made, Bu Marsi, Bu Luli, Pak Dekan, Pak Ferry, tim peneliti saya, ada Mbak Alicia sama Mas Nikolas. Juga sini ada PMN ya, peserta pertukaran mahasiswa dari seluruh Indonesia. Ada 141, ada tim publikasi, terutama ada tim dari wayang potehi, juga ada Pak Pran. Sebagai gambaran singkat, di sini saya bersama tim meneliti tentang pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
di mana mengartikan budaya itu sangat bias sekali. Oleh karena itu kami mengambil di Museum Potehi Budo Jombang. Alasannya kenapa? Yang pertama, sempat beberapa kali penelitian memang dengan Gus Aan Ansori dari Gus Durian. Berikut juga di Jombang terkenal dengan makam atau asalnya Abdurrahman Wahid, presiden kita, yang tokoh mengibarkan Tionghoa, Konghucu begitu. Juga wayang ini memang menarik karena kalau berdasarkan penelitian yang nanti rencana memang dalam mungkin bulan depan kita FGD-kan secara internal. Pemainnya ada juga yang beragama Islam, jadi sudah sangat kulturasi agama ataupun budaya. Nanti memang diharapkan tim mahasiswa juga bisa melihat pementasan ini, karena ini juga sebagai dukungan, sebagai penciri Unpad Kampus Merah Putih, dan dari dukungan dari untuk Fakultas Hukum Unpad Surabaya, dan tentu saja penelitian ini adalah dibiayai oleh Unpad Surabaya, dalam hal ini juga didukung oleh LPPN Unpad Surabaya. Berikut Mbak Alicia yang bisa saya sampaikan selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak. Teman-teman, berhubung ini udah mau maghrib, kita izin isoma dulu. Maaf ya, aku tahu kok kalian lapar, jadi silakan makan-makan dulu aja, nggak apa-apa. Nanti kita mulainya pada pukul jam 6 atau setelah azan maghrib ya. Mungkin teman-teman bisa ibadah dulu. Terima kasih. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo Santoso dalam Wayang Potehi dari Budo Jombang, Jawa Timur. Kali ini saya mengaturkan banyak-banyak terima kasih diberikan waktu untuk mementaskan Wayang Potehi di Unpad Fakultas Hukum Surabaya. Dalam pementasan Wayang Potehi untuk mengambil cerita tentang geger pecinan. Jadi sedikit saya mau untuk kasih penjelasan, kasih cerita mengenai cerita tentang geger pecinan. Di awal mulanya memang di saat di satu kota Batavia memang yang telah diduduki atau dikuasai oleh kolonial Belanda atau VOC, berhubung datangnya para etnis Tionghoa di Batavia, jadi orang-orang Belanda merasa dirugikan, perdagangan tersaing dengan adanya atau kedatangan etnis Tionghoa, sampai akhirnya membuat keputusan. Jadi para imigran dari etnis Tionghoa yang datang baik secara resmi atau ilegal, mereka dikenakan bermacam-macam pajak, sampai dikenakan pajak kurang lebih 15 ringgit. Nah, di situ membuat resah semua, khususnya etnis Tionghoa, sampai kurang lebih 1.000 atau 2.000 orang mereka berkumpul di satu pabrik gula besar di Batavia. Pabrik gula tersebut berkumpulnya para etnis Tionghoa. Nah, di situ akhirnya muncul satu tokoh orang Cina, termasuk Kapiten Sepanja. Dia yang mengawali perlawanan dengan kolonial Belanda atau VOC sampai terjadi peperangan atau terjadi pertempuran, karena di situ dianggap orang-orang etnis Tionghoa yang berani melawan atau menentang ini kolonial Belanda, sampai akhirnya orang-orang Tionghoa di Batavia khususnya dengan jumlah hampir 10.000, mungkin bisa lebih, dibantai secara massal. Baik yang keadaan masih sakit di rumah sakit maupun keadaan di mana saja, mereka diambil peralatan senjata, dirampas, siapa yang menentang bakal dibunuh mati. Dan ternyata memang disitulah akhirnya Kapiten Sepanja mulai menghimpun kekuatan untuk berontak, berhubung
kalah persenjataan, akhirnya etnis Tionghoa di bawah kekuasaan dari Kapiten Sepanjang, mereka memilih meninggalkan kota Batavia, akhirnya mengungsi di daerah Mataram sampai kemana-mana, sampai di Lasem. Timbulnya ini satu perang kuning sampai akhirnya perlawanan menentang VOC sampai berkembang di kota Batavia, dan di situ akhirnya muncul orang Belanda ini yang memberikan sanksi. Salah satu bahwa ini dia punya pengikut seorang jenderal dari Belanda, gara-gara adanya itu geger pecinan sampai akhirnya diberikan sanksi dan memutuskan kalau memang orang-orang etnis Tionghoa mereka tetap bisa untuk berdiam di ini seperti di Mataram, di Lasem, tetapi tidak diperbolehkan dijauhkan dengan orang-orang kaum Jawa. Dan akhirnya muncullah di situ ditempatkan khusus bagi orang-orang Tionghoa, termasuk di daerah Pekoja, juga ini di Semarang, termasuk di satu tempat khusus bagi orang-orang Cina. Nah, disitulah akhirnya perkembangan termasuk orang-orang etnis Tionghoa, di mana dalam untuk di daerah tertentu hingga muncul, ini daerah Pekoja, juga ini daerah Pecinan. Tionghoa tidak dapat berkembang supaya tidak bisa menandingi perekonomian yang sudah dilakukan oleh kolonial Belanda atau ini VOC. Demikian tadi kutipan cerita geger Pecinan, ini maksudnya pembantian etnis Tionghoa di ini kota Batavia. Terima kasih Bapak. Tanpa berlama-lama lagi kami persembahkan Wayang Potehi Geger Pecinan. Selamat menonton teman-teman.
Xianhua Mantiga. We have Chong Xian Lạc. Yêu cô à, tại đức yêu cô à, xin cốt kỳ siêu. Quý thái sinh quân kiàn tiêu tộc hồ siêu. Kim tiền Imlek PG di Taksani. Atau hari ini yang terhitung jatuh pada tanggal 19 bulan September tahun 2022. Pintu berempat dewa yang telah turun dari atas gunung pertapaan menuju di tempat untak di Fakultas Hukum Surabaya, Jawa Timur. Pintu hak sosial, pintu berempat dewa perlu menjadi saksi bahwa hari ini Fakultas Hukum Untak di Surabaya yang telah mengadakan pementasan wayang potehi dari Gudo, Jombang, Jawa Timur, pimpinan Bapak Tony Harsono. Pintu hak sosial memohonkan semoga para dosen, mahasiswa dan mahasiswi di ini Untak Surabaya selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, sukses selalu apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh para mahasiswa dan mahasiswinya, juga para dosen-dosennya bisa terkabul. Untak di Surabaya bisa bertambah maju dengan pesat dan banyak relasi. Pintu hak sosial memohonkan semoga semuanya bisa berjalan lancar dalam pementasan wayang potehi yang diadakan di Untak di Fakultas Hukum Surabaya, bisa membawa berkah bagi kita semuanya. Dalam pementasan telah mengambil cerita tentang geger pecinan dengan arti kata lamli ciki bansuk yakin hok lu tong hai siu bilang sang hap kaping an hong tiao isun kodai ming an. Angin bertiup begitu lembut, hujan turun pada masanya, negara jaya, rakyat hidup aman, damai dan sentosa. Cuan lai, pai siu. Sekali lagi pintu hak sosial perlu untuk menguraikan semoga apa yang jadi pengharapan, apa yang jadi keinginan beserta cita-cita dari ini para dosen, mahasiswa dan mahasiswi Untak di Surabaya, khususnya di Fakultas Hukum, dengan mengadakan pementasan wayang potehi, semoga bisa terkabul. Kemuliaan muncul bagaikan puncak gunung selatan dan rezeki yang terus mengalir melimpah ruah bagaikan air lautan timur. Sudah cukup pintu hak sosial menguraikan dari awal sampai akhir. Segera kembali ke atas gunung pertapaan masing-masing. Kiwi Untak.
jing ya suwe ketong-tong jin kuwi ya Lohan namaku siapa? Namaku PA kenapa aku pakai nama PA? Wah di mana-mana supaya aku ini bisa selamat ya toh waduh ini aku termasuk bukan lain wah ini etnis Tionghoa yang tinggal di satu kota nama Batavia. Bah, ini pikiran ini jadi benar-benar resah, benar-benar merasa bingung. Karena waduh, kota Batavia ini termasuk wah boleh dibilang menjadi pusat imperium perdagangan VOC. Ini memang karena banyaknya para pedagang-pedagang dari berbagai negara yang masuk, termasuk kali ini pedagang dari Cina ya termasuk aku ini. Wah, ini sampai wah ini VOC mulai meningkatkan kuota bagi imigran Tionghoa yang datang dan menguatkan ekonominya lambat laun. Nah, ini para etnis Tionghoa khususnya para imigran baik yang resmi maupun yang ilegal wah dijadikan objek pemerasan penerapan kurang lebih 15 ringgit untuk setiap orang. Ini apa enggak main-main ini wah, ini membuat wah ini khususnya para orang-orang Cina etnis Tionghoa merasa resah ya. Ini jalan satu-satunya ini semua yang sudah bersepakat maka aku pengen wah yang sudah wah ini punya rencana dengan semua para penduduk Tionghoa kurang lebih wah ini 1000 orang kita datang saja bergerombol di pabrik gula Gandaria di kota Batavia bila tentu kita nanti demo saja atau mungkin kita adakan perlawanan dengan para VOC ya coba aku berkumpul dengan semua para penduduk ini khususnya orang-orang Tionghoa di ini satu pabrik gula Gandaria Jin lihat semua ini para etnis Tionghoa, para sahabat-sahabatku, wah kita harus segera berangkat berkumpul di ini satu pabrik gula Gandaria bila perlu nanti kita berontak menentang dengan adanya VOC yang begitu kejam. Baik kalau demikian, bagus kalau demikian ayo kita langsung berangkat. Baik kalau demikian langsung berangkat menuju ke pabrik gula Gandaria.
Foy bernama Kai Wan Sui. Ya. Maka Wan Sui Kai Wan Sui ini memang dapat sebutan sebagai kapitan sepanjang, termasuk dari etnis Tionghoa. Aku memang benar-benar kasihan melihat semua para penduduk, khususnya para ini etnis Tionghoa. Mereka sebagai pendatang, sebagai pedagang, sebagai imigran, merasa resah atas semua perbuatan ketentuan yang dilakukan oleh kolonial Belanda, termasuk ini VOC. Dan terlihat nampaknya para penduduk etnis Tionghoa yang saat ini memang sudah berkumpul di ini satu pabrik di ini kota Batavia, di ini pabrik gula Gandaria. Mereka sengaja untuk menentang. Bagus. Maka aku kapiten sepanjang tidak perlu merasa gentar, tidak perlu merasa takut, aku harus bisa melindungi ini para penduduk, khususnya bagi etnis Tionghoa, menentang kekuasaan dari ini kolonial Belanda. Maka semua para etnis Tionghoa yang sudah berkumpul, dan nanti kita perlu untuk mengatur rencana, perlu kita untuk menyerang pos-pos dari VOC. Kita harus bunuh para serdadu-serdadu Belanda yang membuat keresahan para etnis Tionghoa, khususnya di ini kota Batavia. Yakinlah. Coba, maka aku kapitan sepanjang perlu untuk berkumpul dengan 1000 etnis Tionghoa, perlu kuberikan petunjuk. Kita tidak perlu merasa gentar, tidak perlu merasa takut menghadapi VOC. Sini ya. Soy bernama Adrian Magdiel. Sebenarnya aku termasuk orang dari kolonial Belanda. Berhubung sudah lama tinggal di ini Batavia, jadi sedikit bisa berbahasa Indonesia. Maka kita termasuk para ini kolonial Belanda yang sengaja membuat peraturan agar ini para imigran etnis Tionghoa yang datang baik secara resmi maupun ilegal diwajibkan harus menerapkan 15 ringgit untuk setiap orang yang masuk di ini kota Batavia. Nah, baru saja mendengar kabar kalau para etnis Tionghoa, negara ini kaum Cina yang sudah berkumpul kurang lebih 1000 ini orang di bawah kekuasaan dari ini kapiten sepanjang, benar-benar harus dihentikan. Coba
Nih, aku mau datang ketemu dengan Kapiten Sepanjang untuk kuajak berunding saja supaya hentikan, supaya diperintah kembali semua adanya orang-orang yang berkumpul di ini pabrik gula ini di satu tempat di kota Batavia, Ciliap. Ya, jelas. Wah, berangkat jumpa ini Kapiten Sepanjang tahu. Baik, aku Kapitan Sepanjang. Ini suatu saat yang harus mengatur rencana secara diam-diam. Kita edis Tionghoa perlu untuk menggempur dan menyerang pos-pos dari ini VOC. Kita bunuh para serdadu kolonial ini Belanda. Lah! Selamat datang. Kami ucapkan ini adanya Jenderal Adrian Rokier, silakan ambil tempat duduk. Baik, Kapiten Sepanjang, Ciliap. Belum tahu maksud datangan dari ini Gubernur Jenderal Adrian Antakdir. Ada maksud? Ya, Kapiten Sepanjang. Maka kita berunding saja. Kita cari jalan damai. Karena terlihat banyaknya etnis Tionghoa, banyaknya para penduduk Tionghoa yang berkumpul. Di ini adanya satu pabrik gula di ini kota Batavia. Tolong supaya dihentikan semuanya, supaya diperintah kembali. Gubernur Jenderal, maka aku Kapiten Sepanjang terus terang saja menolak apa yang jadi keinginan dari Gubernur Jenderal. Dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh ini VOC benar-benar begitu kejam, meresahkan bagi ini para penduduk, khususnya etnis Tionghoa, khususnya para imigran yang telah datang di ini kota Batavia. Terus terang saja aku menolak keinginan dari Gubernur Jenderal. Wah iya. Jadi Kapiten Sepanjang sengaja menolak. Memang betul sengaja aku Kapiten Sepanjang menolak. Ya, baik kalau demikian dasar memang Kapiten Sepanjang tidak bisa diajak berunding. Baik, aku permisi izin ya. Walaupun apa yang terjadi, jangan dikira aku Kapiten Sepanjang merasa gentar dan merasa takut dengan ancaman orang-orang dari kolonial Belanda. Ya, jelas. Baik, maka aku sebagai pucuk pimpinan etnis Tionghoa di ini kota Batavia di suatu saat menentang ini VOC. Jelas. Maka aku Sepanjang tepat boleh dibilang saat ini jatuh pada tanggal 7 Oktober
segera kuperintahkan beberapa etnis Tionghoa dengan penuh keberanian supaya menyerang pos-pos VOC hingga menyerang para serdadu Belanda. Ya jelas, maka ini semua para etnis Tionghoa tunggu malam hari nanti supaya secepatnya bergerak untuk menggempur atau menyerang pos-pos dari VOC. Maka aku kapiten supaya menunggu saja bagaimana nanti cerita selanjutnya, Ciliau. Dari Kapiten Sepanjang malam hari ini juga kita beberapa etnis Tionghoa yang harus segera menyerang adanya pos-pos VOC hingga menyerang ini adanya para serdadu Belanda. Ya jelas, langsung kita adakan penyerangan, Cang. Ya, maka kami para VOC yang menjaga di adanya ini pos-pos milik kolonial Belanda ternyata orang-orang Cina yang telah mengadakan penyerangan. Ya jelas, ayo para serdadu hadapi orang-orang etnis Tionghoa, Suhale.
serdadu. Wah, ini kolonial Belanda dengan jumlah kurang lebih 16 serdadu sudah dibunuh mati. Wah, ayo kita semuanya boleh untuk kembali, nanti lapor saja pada ini Kapiten sepanjang jenjel ya. Hoi! Hoi! Benar-benar terkejut. Ternyata orang-orang etnis Tionghoa ini benar-benar keparat, karena di malam hari mereka secara diam-diam telah menyerang adanya pos-pos para ini POC sampai menewaskan 16 serdadu Belanda di bawah kekuasaan dari ini polisi. Oh, holy guna! Maka aku tidak boleh tinggal diam. Hari ini juga aku jadi semuanya. Yakinlah. Maka para ini serdadu-serdadu Belanda hari ini juga boleh untuk mempersiapkan diri. Supaya hari ini juga boleh menangkap orang-orang Tionghoa di Batavia, menggeledah kediaman orang-orang Tionghoa, dan rampas dan jarak adanya senjata maupun harta benda. Dan orang-orang etnis Tionghoa kalau sudah ditangkap supaya mereka semuanya supaya dibunuh mati atau dibantai secara massal. Maka jenazah atau ini mayat yang sudah terbunuh mati semuanya mereka harus dibuang di ini kali besar. Harus segera pimpin ini pembantaian etnis Tionghoa Sohale. Segera kita geledah tangkap semua para etnis Tionghoa, rampas dia punya ini persenjataan, rampas dia punya harta benda, kumpulkan jadi satu, kita adakan pembantaian.
Karena telah kau benar-benar begitu kejam. Perbuatan dari ini kolonial Belanda. Ya, aku salah satu termasuk etnis Tionghoa yang telah ditangkap. Maka semua para etnis Tionghoa ternyata yang telah dibunuh secara massal. Mereka dibantai di depan Museum Fathahillah. Hampir berjumlah kurang lebih 10.000 orang. Mereka yang sudah menjadi korban, menjadi mayat. Ini benar-benar keterlaluan. Iya. Maka kau orang Cina kepara yang sudah berani menggempur atau menyerang kiri pos-pos para ini serdadu saat ini, harus menjalani ini hukuman, harus dibunuh mati. Baik, kalau demikian ini memang nasib yang harus dialami. Orang-orang Belanda ini benar-benar begitu kejam. Orang-orang Belanda ini benar-benar keterlaluan. Tidak perlu banyak bicara, baik segera pantai bunuh ini para etnis Tionghoa, ayunkan senjata ini golota. Kurang lebih 10.000 etnis Tionghoa ini yang sudah dibantai secara massal. Mayat yang harus dilempar saja, dibuang di ini satu ini kali besar. Yakinlah. Baik, maka aku perlu untuk ajak semua para serdadu beristirahat terlebih dahulu, ya.
Aku Kapitan Sepanjang benar-benar terkejut setelah mendengar pembunuhan massal. Hampir berjumlah 10.000 orang etnis Tionghoa yang telah dibantai, maka jenazah atau mayat yang sudah dibuang di ini kali besar. Baik, maka hari ini Kapitan Sepanjang boleh atur ini perlawanan dengan pihak ini POC. Ya jelas. Maka aku Kapitan Sepanjang perintahkan kurang lebih, ayo 5.000 atau 3.000 pasukan Tionghoa supaya menyerbu benteng Belanda di ini daerah Tangerang. 5.000 ini orang etnis Tionghoa persiapkan diri supaya menyerang kawasan Jatinegara. Giliran aku Kapitan Sepanjang membuat perhitungan, aku mau hancurkan kolonial Belanda di ini kota Batavia, Soale. Ayo semua para etnis Tionghoa di bawah kekuasaanku, segera kita berperhitungan di kota Batavia, hancurkan serdadu Belanda, Cima. Ternyata Kapitan Sepanjang di kota Batavia bikin keonaran gerakan ini para etnis Tionghoa mengadakan ini penyerangan. Ya tidak. Ayo para serdadu Belanda di bawah kekuasaan dari ini pun jenderal namanya Adrian Radir bergerak tangkap ini Kapitan Sepanjang, Soale. Benar-benar keparat Gubernur Jenderal Kolonial Belanda yang sudah pergerakan para kopunya serdadu membantai kurang lebih 10.000 jiwa orang-orang Tionghoa. Maka Kapitan Sepanjang sebagai pucuk pimpinan para etnis Tionghoa di kota Batavia bikin perhitungan. Lihat senjata tumbaku, mampus kota.
terus dapat perintah dari VOC untuk menggerakkan para serdadu datang di kiri kota Batavia, membereskan adanya para etnis Tionghoa di bawah kekuasaan, di bawah pimpinan dari ini Kapitan Sepanjang. Baik segera berangkat menuju ke Batavia, tangkap Kapitan Sepanjang jiwa. Terjadi peperangan di ini kota Batavia. Terlihat adanya Kapitan Sepanjang baik, maka polisi segera maju tangkap ini Kapitan Sepanjang dilihat. Maka menggempur menghadapi para kolonial Belanda. Peperangan dapat kekalahan gara-gara ini bukan lain kita kalah persenjataan. Ya Dinas, maka ini para etnis Tionghoa di bawah kekuasaan dari Kapitan Sepanjang lebih baik tinggalkan Batavia, perlu kita kabur kembali menuju ke ini Mataram. Saudara, ini perang kalah dikarenakan kalah dengan ini para VOC, kalah ini persenjataan, kalah banyak. Wah, ini pohon untuk dimaafkan ya. Ini kenapa peperangan terjadi melawan VOC. Biasanya kan pakai senjata, pakai senapan, dador. Nah begini Pak, wah Mas atau Mbak, ini gara-gara kita ini baru kali ini ambil cerita geger pecinan. Mudah-mudahan untuk belakangnya nanti kita persiapkan segala-galanya, termasuk ini wadahnya senapan supaya bisa rame, dador begitu. Lah kolonial Belanda kok pakai golok, pakai tumbak ya toh. Wah, harusnya kan pakai senapan. Ini berhubung ya, ini karena pendesak ya. Oke Pak, ambil cerita geger pecinan, siap. Wah, ini mudah-mudahan untuk kebelakangnya nanti dipersiapkan semuanya, gimana tokoh karakter orang-orang Belanda. Pak Tony sudah siap nanti membuat ini adanya karakter tokoh putih orang-orang Belanda untuk buat cerita geger pecinan. Persiapkan senjata, siapkan petasan loh biar lebih rame. Tadi saya juga terkejut cerita yang diambil geger pecinan. Nah begini, yang penting kita bisa paham, bisa mengerti, putih bisa dipahami oleh semuanya. Amin ya tak. Peperangan zaman kekalahan. Wah, ini aku punya pimpinan. Wah, Kapitan Sepanjang yang memilih kabur tinggalkan kota Batavia menuju ke ini satu tempat di ini kota Mataram. Hai, aku juga ikut. Aku berangkat saja ke kota Mataram, Cak.
abdikan sepanjang. Untung saja kau bisa kabur tinggalkan di Batavia, ternyata kau menuju diri Mataram. Yakinlah, para serdadu atau para pasukan kembali ke pos penjaganya masing-masing. Tak tahu lihat. Satu berpangkat besar dari ini kolonial Belanda yang berada di ini kota Batavia. Dia benar-benar terkejut. Dia boleh dianggap semua gara-gara perbuatan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal nama Adrian Antroginier yang sudah bikin kekacauan, mengakibatkan berapa besar kerugian yang harus kita tanggung akibat peristiwa yang terjadi di kota Batavia atau yang disebut dengan geger pecinan yang membuat mengalami kerugian besar bagi ini para VOC. Maka OI yang sudah mengadili adanya ini Gubernur Jenderal untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, menyebabkan produksi gula di kota Batavia makin menurun drastis. Ya, tetapi di orang-orang kolonial Belanda yang mengalami kerugian tetapi masih mempunyai semangat tetap harus anti dengan orang-orang Tionghoa dengan memisahkan mereka dari masyarakat pribumi Jawa dengan cara diatur
mereka khususnya orang-orang etnis Tionghoa yang harus tinggal di daerah tertentu. Dengan perkembangan waktu mungkin munculnya jadi adanya satu tempat pecinan atau ini pagoda, maka jangan sampai perkembangan perdagangan VOC ini bisa disaingi oleh orang-orang etnis Tionghoa. Yakinlah, coba ya aku belum untuk berkumpul dengan semua para ini gubernur jenderal dari ini kolonial Belanda. Lihat, weknya aku etnis Tionghoa yang melarikan diri mengungsi cari selamat di ini daerah. Ini bukan lain daerah Lasem dan Rembang, masuk wilayah Jawa Tengah. Sedangkan ini para etnis Tionghoa lainnya, mereka menyebar di ini semua ini Pulau Jawa yang memang tinggal di ini daerah Lasem di ini Jawa Tengah. Kedatanganku dengan para sahabatku termasuk etnis Tionghoa disambut sambut baik oleh para kiai setempat. Nah, aku memang mendengar setelah tinggal di ini bilangan daerah Lasem, ini ternyata terlihat para etnis Tionghoa yang begitu dekat bergabung dengan ini orang-orang kaum pribumi atau orang Jawa. Hebat. Kalau ternyata di ini daerah Lasem ini memang terdapat tokoh-tokoh ini yang sangat penting, tokoh-tokoh yang sengaja menentang ini adanya kolonial Belanda termasuk melawan ini VOC. Aku dengar di ini Lasem ini ada orang hebat, bukan lain adalah ini seorang meningrat, bukan lain nama Panji Margono. Ada ini guru silat yang sangat hebat di India. Ini ngomong-ngomong, rencana mau menghimpun kekuatan menentang ini kekuatan ini VOC, ini orang-orang Tionghoa yang mau digabung dengan para ini orang pribumi atau orang Jawa. Ini bakal terjadi peperangan katanya di ini Lasem. Nanti kalau memang terjadi peperangan boleh dibilang adalah perang kulit geger pecina. Hebat ini nanti. Yang lainnya mungkin juga menghimpun kekuatan peperangan yang bakal terjadi menentang kekuasaan dari VOC khususnya di ini wilayah Jawa. Ya, dicoba aku yang berada di ini daerah Lasem sudah berkumpul dengan ini para ini penduduk pribumi. Coba aku berkumpul dengan orang-orang Jawa sini ya. Kapitan Sopandia yang sudah meninggalkan ini Batavia
sengaja berada di ini bilangan atau daerah Lasem dan Rembang untuk mencari suaka atau mencari perlindungan, perlu untuk bergabung dengan orang-orang yang punya pengaruh cukup besar di ini daerah Lasem dan Rembang. Ternyata memang terdapat ini orang-orang yang cukup berpengaruh di bilangan ini kota Lasem, seperti adanya Panji Margono, adanya ini tokoh orang Cina sebagai guru silat atau ini guru wushu, bukan lain adalah yang juga ini tokoh-tokoh etnis Tionghoa lainnya. Ya, nantinya bila perlu, kalau bisa ku ajak untuk berunding, kita perlu himpun kekuatan, kita gabung antara etnis Tionghoa dengan orang-orang pribumi atau orang-orang Jawa. Kita boleh untuk pergerakan peperangan di ini daerah Jawa untuk menghadapi ini POC. Ya, keinginan unsur Kapiten sepanjang ini nantinya bisa terwujud, kita bisa untuk menghadapi kekuatan ini angkatan perang terdadu para ini POC, supaya bisa kita bikin mundur ini para serdadu-serdadu kolonial Belanda yang berada di ini tanah Jawa. Cilia. Mulai. Demikian tadi cuplikan cerita wayang potehi tentang Geger Pecinek. Kami atas nama grup wayang potehi Boan dari Gudo Jombang Jawa Timur, pimpinan dari Bapak Tony Harsono, mengaturkan banyak-banyak terima kasih karena kami yang telah diberikan waktu untuk mementaskan wayang potehi di IRI Untak Fakultas Hukum di IRI Kota Surabaya. Kami atas nama grup wayang potehi mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam permainan kami atau tutur kata kami kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan dalam pementasan wayang potehi Geger Pecinek yang diadakan di Untak di Fakultas Hukum Surabaya bisa membawa berkah bagi kita semuanya, selalu dapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka ini Untak makin maju ke depan. Semua para mahasiswa dan mahasiswi juga para dosen selalu diberikan kesehatan, usia panjang, apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan pasti bakal terwujud. Terima kasih, selamat film. Pai Jia Hong Tian, Pai Jia Xin Bei. Silakan bagi para mahasiswa atau mahasiswi yang berkeinginan untuk memegang atau memerankan wayang potehi atau mungkin mau posting foto di depan ini panggung potehi, silakan maju, nggak apa-apa, nggak perlu takut, biar tahu potehi cara mainnya begini. Wah, ini biar ngerti, silakan.
Silang. Lihat SG gue nggak? Yang kota yang mana? Harus lihat dulu tuh. Ini ada paham. Hidup apa dalam cewek? Gak masih tidak. Bye-bye. Dijual berapa nih? 180. Belum. Boleh ya. Ayo dong, miswe. Miswe. If you don't want, it's okay. Apa-apa, tidak mau. Mau pakai miswe, woi manusia. Ayo. Deket anjing. Mau ke Miswe apa mau? Ayo ke miswe manusia. Miswe kata dia. Kamu makan apa tadi, Pak? Ayo. Ajakin loh. Jaga aja, tadi.